Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah perilaku organisasi, pengambilan keputusan yang tepat dalam bisnis pada era pandemi atau endemi COVID-19. Kami kelompok 5 kelas MJ 601 dengan anggota 1 Asti Nuryani, 2 Cynthia Dwi Rahayu, 3 Stefanus Arif, 4 Sudipto, 5 Sugeng Riyadi, 6 Sujono, 7 Sukma Wijaya, 8 Supan Sopyan, 9 Taufik Hidayat, 10 Vincent Yanto, 11 Vicentius Iwan Arinugroho. Latar belakang masalah: sejak bulan Maret 2019, virus COVID-19 menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Di awal pandemi, pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB untuk menekan penyebaran COVID-19. Kebijakan ini pun tentu berdampak berat pada kondisi perekonomian negara. Untuk mencegah gulung tikar, banyak perusahaan melakukan strategi dan tentunya mengambil keputusan agar bisa bertahan di tengah kondisi pandemi. Pengambilan keputusan merupakan cara memecahkan masalah dalam organisasi, dan untuk itu kita membutuhkan individu yang berpikir kritis untuk dapat menganalisis masalah tersebut. Tidak hanya satu individu, kelompok yang menjalin komunikasi dengan baik juga diperlukan dalam organisasi. Maksud dan tujuan: menentukan strategi yang tepat dalam pengambilan keputusan bagi pelaku bisnis di era pandemi. Tujuan adalah sebagai berikut. Mengetahui penerapan teori pengambilan keputusan dalam bisnis. 2. Mengetahui penerapan metode-metode yang digunakan untuk membuat keputusan. 3. Memahami jenis-jenis keputusan dan pengambilan keputusan dalam organisasi bisnis di era pandemi. 4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi. Manfaatnya, pengetahuan mengenai pengambilan keputusan bertambah luas dan keputusan yang diputuskan oleh pimpinan diterima oleh semua pihak. Permasalahan bisnis di masa pandemi COVID-19. Seperti pandemi COVID-19 memberikan pukulan keras dan tantangan ke berbagai sektor ekonomi, tak terkecuali para pelaku usaha. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pemasaran menjadi kendala terbesar bagi pelaku usaha di masa pandemi. Persentasenya mencapai 58,94%. Survei itu menyebutkan ada 3 sektor yang paling banyak mengalami kendala pemasaran, di antaranya sektor industri, jasa perusahaan, dan akomodasi. Kendala lainnya yang menghambat pelaku usaha selama krisis kesehatan global ini adalah pembiayaan tagihan, yakni sebanyak 29,18%. Tagihan yang dimaksud berupa listrik, air, telepon, gas, dan sejenisnya. Sementara itu, sebanyak 26,61% responden mengatakan kendala usaha saat pandemi adalah utang. Ada pula 25,38% responden yang mengatakan bahan baku, 23,66% upah, 10,90% tenaga kerja, dan 10,46% beban sewa. Dan selanjutnya diteruskan oleh Saudara Vincent Yanto. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Di saat masa pandemi, terjadi perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dari offline ke online. Pelaku UMKM pasti kesulitan dalam mencapai target-target yang harus dicapai saat perekonomian terganggu. Perubahan pola tersebut seyogyanya diikuti pelaku UMKM agar dapat survive, serta bisa berkembang sehingga mampu menghadapi kondisi new normal. Digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan penting terbukti di masa PSBB memberikan kenaikan pada pemanfaatan e-learning,
e-commerce, literasi digital, permintaan delivery, dan kebutuhan alat kesehatan atau kebersihan. Namun, kita tidak dapat memungkiri adanya permasalahan digitalisasi UMKM. Di beberapa daerah terpencil, keterbatasan akses internet masih menjadi kendala. Pemahaman dari pelaku UMKM terhadap teknologi, pemasaran online terbatas, proses produksi, dan akses pasar daring yang masih dinilai belum cukup maksimal. Selanjutnya, konsumen masih merasa tak aman dalam melakukan transaksi digital. Landasan teori definisi keputusan. Menurut Herbert A. Simon, keputusan terdiri atas 3 tahap, yaitu mendeskripsi, mendesain, dan memilih. Kemudian menurut James A. F. Stoner, keputusan itu adalah pilihan atas dasar logika, dan pilihan yang diambil adalah pilihan yang terbaik. Pilihan ini sendiri adalah tujuan akhirnya. Kemudian menurut Prajudi Atmo Sudirjo, keputusan merupakan proses terakhir pemilihan alternatif sebagai penyelesaian masalah. Definisi pengambilan keputusan menurut George R. Terry adalah pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif. Menurut S.P. Siagian, pengambilan keputusan adalah pendekatan sistematis terhadap alternatif yang paling tepat. Kemudian menurut James F. Stoner, pengambilan keputusan adalah pemilihan suatu tindakan untuk pemecahan masalah. Metode pengambilan keputusan terdiri dari 5 tahap, yaitu mendefinisikan masalah dengan jelas, membuat daftar permasalahan, identifikasi setiap masalah, memetakan masalah, dan yang terakhir memastikan alat uji sesuai standar. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Kak Vincentius. Ya baik Kak, terima kasih. Tahapan pengambilan keputusan menurut Simon tahun 1960. Yang pertama, inteligensi, identifikasi masalah. 2, desain, perencanaan berbagai solusi. Yang 3, choice, mengkaji kelebihan dan kekurangan alternatif. Yang keempat, implementation, pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Komunikasi pengambilan keputusan di masa pandemi antara perusahaan dengan karyawan. Yang pertama, jujur dan transparan. Kedua, strategi bisnis. Yang ketiga, mengarahkan karyawan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, perpanjang kontrak kerja karyawan jika defisit kas. Next. Kesimpulan. Dalam dunia bisnis, pengambilan keputusan sangat diperlukan untuk melakukan aktivitas serta menentukan keputusan. Dengan keputusan tersebut, maka masalah yang dihadapi dalam bisnis tersebut dapat terselesaikan dan kegiatan dapat berjalan dengan semestinya. Dalam mengambil keputusan, musyawarah sangatlah diperlukan untuk menentukan titik temu atau tujuan dalam bisnis tersebut. Atasan maupun pemilik bisnis harus melibatkan karyawan atau anggota organisasi di dalam musyawarah tersebut. Tentunya agar keputusan-keputusan yang telah dimusyawarahkan dapat diterima oleh semua pihak serta berjalan dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengambilan keputusan dalam bisnis sangatlah penting dengan melakukan musyawarah bersama, supaya setiap masalah yang datang dapat segera diatasi dan terselesaikan agar tidak menghambat tujuan dari organisasi itu sendiri. Rekomendasi. Dalam mengambil keputusan dalam bisnis, kita perlu mempelajari beberapa aspek yang sudah disusun dalam pembahasan makalah ini. Kita semua pasti tidak menginginkan keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bisa membuat kita menyesal di kemudian hari. Untuk itu, dalam makalah ini sangatlah perlu dan dibutuhkan oleh semua orang, khususnya yang masih memerlukan ilmu dan pengetahuan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah di masa pandemi COVID-19 dan setelah pandemik berlangsung agar menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Berikut adalah referensi kelompok 5 untuk membuat makalah ini. Sekian dari kelompok 5 dan kami ucapkan terima kasih.